Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasna, NIM 2023368 dari Prodi Manajemen Pajak. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi dari mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Insert tab. Yang pertama ada text page. Text page biasa digunakan untuk mengedit halaman pada lembar kerja. Bagian dari grup ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada cover page untuk memberikan sampul pada halaman. Yang kedua ada blank page untuk menyisipkan halaman kosong dengan format dan desain standar. Yang ketiga ada page break untuk memutuskan halaman dan berlanjut pada halaman berikutnya. Yang B ada text table. Tabel pada Word merupakan kumpulan baris dan kolom untuk mengorganisasi informasi. Pertemuan antara baris dan kolom disebut sel, dan sel tersebut diisi dengan teks. Bagian dari grup ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada insert table, untuk menyisipkan format table secara otomatis sesuai baris dan kolom yang diseleksi. Yang kedua ada insert table, untuk menyisipkan tabel secara manual. Jadi insert table ada dua. Yang C, draw table, untuk mengatur style table secara manual. Yang D ada convert text to table, untuk mengkonversi teks menjadi tabel. Yang E ada Excel spreadsheet, untuk menyisipkan lembar kerja pada Microsoft Excel ke lembar kerja Microsoft Word. F ada quick tables, untuk menyisipkan jenis tabel. Cara pembuatan tabel. Pertama, klik insert tab, pilih icon table pada grup tables, dan pilih insert table. Akan muncul kotak dialog seperti gambar berikut. Di gambar terdapat number of columns, berisi jumlah columns, number of rows, berisi jumlah baris, auto fit to contents, lembar kolom menyesuaikan isi, auto fit to window, lembar kolom menyesuaikan jendela. Dalam pembuatan sebuah tabel disediakan beberapa menu tambahan, antara lain insert. Dengan menu insert, kita dapat menambahkan kolom, baris, dan sel pada saat pembuatan tabel. Yang kedua ada merge. Dengan merge kita dapat menggabungkan beberapa kolom atau baris menjadi satu. Table properties digunakan untuk mengatur tampilan tabel. Selanjutnya C, illustration. Illustration berfungsi untuk menyisipkan objek, gambar, grafik, dan sebagainya. Bagian dari grup ini adalah sebagai berikut. A ada picture. Picture berfungsi menyisipkan objek gambar di direktori yang tersimpan dalam komputer. Yang B ada clip art, berfungsi untuk menyisipkan clip art atau gambar yang telah disediakan. C ada shapes. Shape berfungsi sebagai untuk menyisipkan objek, shape, atau berbagai jenis bentuk pada dokumen. Yang D ada smart art, berfungsi untuk menyisipkan objek, struktur organisasi, flowchart, dan sebagainya pada halaman. E ada chart, untuk menyisipkan objek, grafik pada halaman. Selanjutnya ada task link. Links digunakan sebagai penghubung baik dengan objek, dokumen, atau sama pun atau berbeda. Bagian dari grup text links ini adalah yang pertama ada hyperlink, untuk menghubungkan teks ke alamat website atau file yang ada di komputer. Yang kedua ada bookmark, untuk menghubungkan bagian naskah dengan bagian lain yang ada pada dokumen. Yang ketiga ada cross reference, untuk menghubungkan teks dengan objek atau table, gambar, footer, halaman, dan lain-lain yang menjadi bagian naskah dalam dokumen yang sama. Yang E ada text header dan footer. Header merupakan bagian kepala halaman yang terletak pada bagian atas halaman dan digunakan untuk menambahkan teks yang berisi keterangan seperti judul halaman. Footer merupakan bagian kaki halaman yang terletak pada bagian bawah halaman dan digunakan untuk menambahkan teks yang berisi keterangan. Seperti yang terlihat pada gambar, header memberikan header, footer memberikan footer, dan page number memberikan nomor pada halaman. Yang F ada task text. Text berfungsi untuk membuat text box, membuat tulisan indah, menyisipkan objek, atau memberi tanggal. Bagian dari grup ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada text box. Text box berfungsi untuk menyisipkan kotak teks pada dokumen. Yang B ada quick parts, untuk menyisipkan beberapa objek pada dokumen.
Yang C ada word art, berfungsi untuk menyisipkan dekorasi tulisan pada dokumen. Yang D ada crop cap, untuk menambahkan huruf dengan ukuran besar pada awal paragraf. Signature line, berfungsi untuk menyisipkan tanda tangan pada dokumen. Yang F ada date and time, untuk menyisipkan tanggal dan waktu yang aktif pada dokumen yang aktif. G ada objek, untuk menyisipkan objek ke dalam dokumen. Yang G ada tag symbols. Tag symbols berfungsi untuk menyisipkan simbol-simbol tertentu. Bagian dari grup ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada equation, berfungsi untuk menyisipkan format matematika pada dokumen. B symbol, untuk menyisipkan beberapa simbol pada dokumen. Contoh pembuatan equation. Yang pertama, klik menu Insert tab dan klik equation pada grup symbols. Yang kedua, kemudian akan muncul tab desain pada ribbon dan muncul lembar kerja equation. Dapat dilihat pada gambar di bawah. Yang ketiga, selesai menuliskan rumus, simpan rumus yang sudah ditulis. Klik tombol panah Save as New Equation. Kemudian muncul kotak dialog Create New Building Block seperti yang terlihat pada gambar. Sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kelebihan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.